Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan jangan lupa like video ini. Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala miskin dari Makkah yang berubah menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad paling utama. Ia adalah orang pertama yang membaca Al-Quran dengan lantang di hadapan kaum Quraisy. Meski harus menerima siksaan, dengan kecerdasannya dia menjadi guru Al-Quran dan akhlak bagi para sahabat dan generasi setelahnya. Dikenal karena ketakwaan, keberanian, dan kefasihannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Gurun Mekah saat siang hari seperti lautan emas yang membakar. Angin padang pasir menggigit kulit, menyapu debu, dan membuat siapapun yang tak biasa akan menyerah pada kejamnya terik. Namun bagi seorang pemuda kurus dengan kulit legam terbakar matahari, itu semua hanyalah bagian dari rutinitas. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Ia hanyalah seorang penggembala kambing, bekerja untuk seorang bangsawan Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Abdullah tidak punya banyak harta. Bahkan, tubuhnya yang kecil dan kurus kering membuatnya sering diremehkan. Tapi di balik penampilan fisiknya yang lemah itu, tersembunyi jiwa besar yang kelak akan mengguncang sejarah. Setiap hari, Abdullah menggiring kambing-kambing ke bukit-bukit kecil di luar kota Mekah, mencari rumputan yang tumbuh jarang. Ia biasa duduk di bawah bayang-bayang batu besar, sembari memainkan seruling dari bulu kering. Kesendiriannya di padang gembala memberinya banyak waktu untuk berpikir tentang kehidupan, tentang ketidakadilan sosial di Mekah, dan tentang peraturan Quraisy yang memperlakukan para budak dan rakyat miskin seperti binatang. Suatu pagi yang berbeda, saat matahari belum tinggi dan angin masih sejuk, dua orang asing menghampirinya. Yang satu berwajah lembut, namun memancarkan kegasan dan kebijaksanaan. Yang satu lagi tampak lebih tua, wajahnya bersinar dengan ketenangan dan wibawa. Mereka berdua terlihat lelah dan haus. "Wahai anak muda," kata lelaki yang lebih muda dengan suara yang begitu lembut namun menyentuh hati, "bisakah engkau memerah susu kambingmu untuk kami minum?" Abdullah memandang mereka dengan curiga, namun juga sopan. Ia menjawab dengan jujur, "Maaf, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya menggembalakannya." Lelaki itu tersenyum. "Tunjukkanlah aku seekor kambing yang belum pernah disentuh oleh jantan." Dengan ragu, Abdullah menunjukkan seekor kambing muda yang belum menghasilkan susu. Lelaki itu lalu menyentuh puting kambing itu dengan tangannya dan mengucapkan doa dalam bahasa Arab yang tak biasa. Ajaib, susu langsung mengalir dari kambing itu, dan keduanya minum dengan tenang. Abdullah terperangah. Belum pernah ia menyaksikan mukjizat semacam itu. Ia bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" "Aku Muhammad bin Abdullah," jawab lelaki itu, "dan inilah sahabatku, Abu Bakar." Sejak hari itu, hidup Abdullah berubah. Cahaya yang membuka hati. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Abdullah diam-diam menyelinap ke rumah Al-Arkam, tempat di mana orang-orang Quraisy yang telah memeluk Islam berkumpul untuk belajar dan menyembah Allah secara rahasia. Saat itu, Islam masih menjadi gerakan bawah tanah. Siapapun yang ketahuan mengikutinya akan mendapat siksaan, pengusiran, atau bahkan kematian. Namun Abdullah tidak peduli. Hatinya sudah terpaut kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ketika beliau membacakan wahyu-wahyu Al-Quran dengan suara yang tenang namun kuat, Abdullah merasa seolah langit turun menyentuh bumi. Tiap kata menggetarkan jiwanya. Ia, yang selama ini tak dianggap oleh siapapun, kini merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar. Abdullah bin Mas'ud pun mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Ia menjadi salah satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam. Sejak saat itu, ia tak pernah meninggalkan sisi Nabi. Ia menjadi pelayan pribadi Rasul, mengurusi sandalnya, siwaknya, dan menjaga rahasia-rahasia kecil yang tak semua sahabat tahu. Hubungannya dengan Nabi sangat erat, bahkan para sahabat berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih dekat dengan Nabi selain Ibnu Mas'ud." Kecil tubuh, besar keimanan. Secara fisik, Abdullah bukanlah sosok yang gagah. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan betisnya sangat kecil. Pernah suatu ketika, para sahabat tertawa melihat betisnya yang kurus ketika ia memanjat pohon untuk mengambil siwak. Namun Nabi Muhammad SAW menegur mereka dan berkata,
Apakah kalian menertawakan betisnya? Demi Allah, kedua betisnya itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ungkapan itu bukanlah pujian kosong. Abdullah adalah salah satu dari sedikit sahabat yang hafal seluruh Al-Quran langsung dari lisan Nabi. Ia mendalami maknanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada siapapun yang mau belajar. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Umi Abd, julukan Ibnu Mas'ud." Kedekatannya dengan wahyu membuat Abdullah bukan hanya hafal teks, tapi juga memahami konteks dan maknanya. Ia tidak sekadar membaca, tapi hidup dalam ayat-ayat itu. Tak heran jika ia kelak dikenal sebagai ulama pertama dalam sejarah Islam. Dunia yang belum siap menerima kebenaran. Namun jalan menuju keimanan tidaklah mudah. Mekah saat itu dipenuhi oleh penindasan. Kaum Quraisy memperlakukan kaum muslimin bagaikan sampah. Mereka yang lemah, miskin, atau budak menjadi korban penyiksaan paling brutal. Abdullah tahu risikonya. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan, dalam hati kecilnya, ia ingin membuktikan bahwa bukan kekuatan fisik yang penting, tapi kekuatan keyakinan. Di rumah Al-Arkam, Abdullah menjadi murid yang paling rajin dan paling cepat memahami bacaan Nabi. Ia belajar surah demi surah, ayat demi ayat. Suaranya, meski tidak keras, memiliki kekuatan spiritual yang menggetarkan hati. Salah satu hal yang terus dipikirkannya adalah, mengapa kita harus sembunyi-sembunyi? Mengapa tidak membacakan wahyu Allah di tengah-tengah manusia agar mereka tahu kebenaran? Pemikiran itu akan membawanya pada sebuah peristiwa luar biasa yang mengguncang jantung kekuasaan Quraisy dan membuat namanya dikenang sepanjang sejarah. Namun peristiwa itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Untuk saat ini, Abdullah masih menggembala, masih belajar, masih menyiapkan dirinya. Dan langit pun menunggu detik-detik ketika suara Quran akan menggema dari bibir seorang gembala kurus yang hina di mata manusia, namun mulia di sisi Tuhan. Rumah Al-Arkam di kaki Bukit Syafa bukanlah rumah besar. Namun di sanalah cahaya Islam bersinar ketika dunia luar masih pekat dengan kegelapan jahiliyah. Di dalam rumah itulah, Abdullah bin Mas'ud duduk bersila. Wajahnya serius, bibirnya perlahan mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang baru saja diajarkan oleh Rasulullah. Hari demi hari, suaranya makin merdu. Bacaan Qurannya tak hanya menggetarkan telinga, tetapi juga hati para sahabat. Ia tidak hanya membaca, tetapi menghayati setiap kata seolah Al-Quran mengalir dalam darahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin menyayanginya. Tidak sedikit waktu yang dihabiskan Nabi untuk mengajarkan langsung tafsir ayat-ayat kepada pemuda dari kalangan miskin ini. Kedekatan mereka membuat Abdullah mendapatkan julukan khusus dari para sahabat. Syahib al-Siwak, wa al-Wisat, wa al-Na'el pemegang siwak Nabi, pembawa sandalnya, dan penjaga bantalnya. Ia tidak merasa rendah, justru merasa sangat mulia karena mendapat kehormatan untuk melayani Rasulullah. Pengetahuan yang melampaui usia. Usianya masih muda, tapi kedalaman ilmunya melebihi banyak sahabat yang lebih tua. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Barang siapa ingin mendengar Al-Quran seperti diturunkan kepadaku, maka hendaklah ia mendengarnya dari Ibnu Umi Abd." Julukan Ibnu Umi Abd mengacu pada nama ibunya, karena ayah Abdullah tidak dikenal di kalangan Quraisy. Meski demikian, ia tidak merasa hina dengan status itu. Islam telah mengangkat martabatnya. Baginya, kebanggaan bukanlah pada nasab atau kekayaan, tapi pada keimanan dan kedekatannya dengan Nabi. Abdullah juga mulai menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memahami tafsir dan hukum-hukum Islam. Ketika para sahabat bingung akan maksud ayat tertentu, Rasulullah sering menunjuk Abdullah dan berkata, "Tanyakan kepada Ibnu Mas'ud, dia lebih tahu dariku tentang Al-Quran." Ini bukanlah pujian biasa, tapi bukti bahwa Abdullah telah menyatu dengan wahyu. Ia tahu kapan ayat diturunkan, dalam konteks apa, dan bagaimana mengamalkannya. Tangan-tangan kejaman Quraisy. Namun, semua itu tak mengubah kenyataan bahwa kaum muslimin masih berada di bawah tekanan luar biasa. Di jalanan Mekah, darah masih sering mengalir dari punggung dan wajah para pengikut Nabi. Bilal bin Rabah diseret dan dipukuli di tengah terik matahari. Keluarga Yasir, termasuk Sumayyah, syahidah pertama Islam, dibantai tanpa ampun.
Abdullah bin Mas'ud menyaksikan semuanya. Hatinya membara. Ia tahu bahwa kebenaran tidak akan menyebar jika terus disembunyikan. Ia bukanlah orang yang kuat secara fisik, tetapi keyakinannya telah menebalkan keberaniannya. Suatu hari, di hadapan para sahabat, Abdullah berdiri dan berkata, "Demi Allah, aku akan membacakan Al-Quran di depan Ka'bah, di hadapan mereka, dan tak akan peduli apa yang akan terjadi padaku." Para sahabat kaget. Umar bin Khattab yang terkenal keras berkata, "Jangan, wahai Ibnu Mas'ud, engkau lemah dan mereka akan menyiksamu." Namun Abdullah menjawab, "Allah bersamaku. Jika aku mati karenanya. Jika aku hidup, itu pun karenanya." Suara langit di hadapan berhala. Pagi itu, matahari belum meninggi ketika Abdullah berjalan mendekati Ka'bah. Para pembesar Quraisy duduk di sekitar tempat biasa mereka, membanggakan keturunan dan harta. Tiba-tiba, terdengar suara lantang dari seorang pemuda kurus berdiri menghadap Ka'bah. "Aram, alam al-Quran, halakal insan, alam maubain." Surah Ar-Rahman mengalir dari mulut Abdullah bin Mas'ud seperti aliran sungai yang menghantam batu-batu besar. Awalnya orang-orang terdiam, tertegun. Namun seketika itu juga, mereka bangkit dan berteriak, "Siapa itu? Itu pengikut Muhammad. Tangkap dia!" Mereka menyerbunya. Tinju menghantam wajahnya. Tendangan melayang ke tubuhnya. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Namun, ia tidak berhenti membaca. Bahkan saat tubuhnya dipukul dan diinjak, lidahnya masih menggetarkan bumi Mekah dengan suara wahyu. "Fabi ayyi rabbikum tukazib." Hingga akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri. Para sahabat datang membawanya dalam keadaan berdarah dan nyaris tak bernyawa. Saat ia siuman, para sahabat berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah tidak kami larang engkau?" Namun Abdullah tersenyum dengan bibir pecah dan berkata, "Tidaklah kaum itu semudah itu mengalahkanku. Sungguh, aku akan melakukannya lagi esok hari." Keyakinan yang membakar ketakutan. Peristiwa itu menjadi titik balik. Keteguhan Abdullah bin Mas'ud membuat para sahabat lain merasa malu jika tidak berani memperjuangkan Islam secara terang-terangan. Semangatnya menyebar seperti api yang membakar dedaunan kering. Ia yang kecil telah menampar keangkuhan para pembesar Quraisy. Rasulullah pun tersenyum ketika mendengar cerita itu. Ia memeluk Abdullah dan berkata, "Engkau adalah anak yang diberkahi, wahai Ibnu Mas'ud. Semoga Allah mengokohkan kakimu di dunia dan akhirat." Sejak itu, peran Abdullah makin besar. Ia tidak hanya menjadi pelayan Nabi, tapi juga guru bagi para sahabat baru. Ia mengajarkan bacaan Al-Quran, tata cara wudhu, dan adab Islam kepada setiap orang yang datang ke rumah Al-Arkam. Ilmu yang berakar dari wahyu. Berbeda dari sahabat lain yang belajar dari banyak sumber, Abdullah hanya mengambil dari satu sumber, Nabi Muhammad SAW. Ia tidak pernah meninggalkan Rasulullah selama lebih dari 1 dekade. Maka tak heran jika ia berkata dengan yakin, "Demi Allah, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran melainkan aku tahu di mana diturunkan dan kepada siapa ditujukan. Kalau aku tahu ada seseorang yang lebih tahu daripadaku tentang Al-Quran, pasti aku akan mendatanginya, jika unta bisa membawaku kepadanya." Ketegasan itu bukan kesombongan. Itu adalah fakta. Para sahabat pun mengakui bahwa tidak ada yang lebih menguasai ilmu Al-Quran di antara mereka selain Abdullah bin Mas'ud. Cahaya di tengah kegelapan. Di tengah tekanan, fitnah, dan siksaan yang menghantui kaum muslimin, Abdullah tetap menjadi pelita. Ia adalah suara langit di tengah pasar yang gaduh. Ia adalah bintang kecil yang bersinar terang di langit Mekah yang gelap. Dan sebagaimana cahaya, ia menarik lebih banyak jiwa-jiwa lain menuju Islam. Suaranya telah menembus dinding batu Ka'bah. Bacaan Qur'annya telah menggugah hati-hati yang keras. Dan keyakinannya telah mematahkan belenggu ketakutan yang mengikat dada-dada para sahabat. Mekah belum pernah melihat keberanian seperti itu. Seorang budak miskin, tak bersenjata, berdiri seorang diri di hadapan para pembesar Quraisy, membaca Al-Quran dengan suara lantang. Nama Abdullah bin Mas'ud bergema di antara sahabat. Semangatnya menyalakan keberanian dalam dada kaum muslimin yang lama tertekan. Hari-hari berikutnya, wajah Abdullah terlihat lebam dan memar. Namun ia tersenyum, bangga atas apa yang telah ia lakukan untuk agama Allah. Hijrah ke Madinah,
memikul ilmu ke tanah harapan. Tahun-tahun terus berlalu. Siksaan di Mekah semakin kejam. Atas perintah Rasulullah, para sahabat diperintahkan untuk berhijrah ke Yatsrib, kota yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam gelombang hijrah ini. Ia membawa bekal seadanya, namun membawa harta yang jauh lebih berharga. Ilmu Quran langsung dari Rasulullah. Di Madinah, Abdullah segera dikenal oleh kaum Ansar sebagai guru Al-Quran. Rumahnya menjadi tempat belajar, tempat para sahabat muda menghafal ayat demi ayat. Ia dikenal sabar, lemah lembut, dan tidak pernah meninggikan suara dalam mengajar. Tapi ketika bicara tentang kebenaran, ia sekeras batu karang. Perang Badar, ujian keberanian di medan perang. Ketika kabar pasukan Quraisy menuju Madinah terdengar, kaum muslimin bersiap untuk menghadapi perang Badar. Abdullah bin Mas'ud tak pernah belajar ilmu militer, tak terbiasa mengangkat pedang, apalagi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang terlatih. Tapi ia tetap ikut serta, tanpa ragu. Di Badar, ia tak hanya membawa pedang, tapi juga semangat dan bacaan ayat-ayat yang menyemangati pasukan. Ketika suasana genting, Rasulullah meminta Abdullah untuk membaca ayat-ayat tentang pertolongan Allah dan suaranya menggetarkan hati para sahabat. Kam min fiatin kalatin galaba fiatan katsratan baiznil. Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah 249. Semangat kaum muslimin bangkit. Dan dalam perang itu, Allah memberi kemenangan kepada kaum lemah atas pasukan besar Quraisy. Kematian Abu Jahal dari langit ke tanah. Abu Jahal, musuh besar Islam, adalah salah satu panglima pasukan Quraisy di perang Badar. Dalam kekacauan perang, dua pemuda Ansar berhasil melumpuhkannya. Tapi yang pertama kali mendekatinya dalam keadaan sekarat adalah Abdullah bin Mas'ud. Bayangkanlah, lelaki kecil, kurus, dahulu hanya gembala kambing, kini berdiri di atas dada salah satu penguasa Quraisy yang pernah menghina dan menyiksanya. Abu Jahal, meski sekarat, masih menyombongkan diri. Ia memandang sinis ke arah Abdullah dan berkata, "Naiklah kau ke dada ini, wahai gembala. Kau naik tinggi sekali hari ini." Abdullah menjawab, "Hari ini Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah." Lalu ia memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Ketika itu, wajah Nabi tersenyum penuh syukur. Bukan karena kematian musuh, tapi karena pertolongan Allah telah nyata. Dekatnya Abdullah dengan wahyu. Setelah Badar, perang-perang besar seperti Uhud dan Handak pun datang. Abdullah turut serta, tapi perannya lebih besar di luar medan perang, sebagai penjaga wahyu. Setiap ayat baru yang turun, Abdullah mencatatnya, menghafalnya, dan menyebarkannya kepada umat. Rasulullah pernah bersabda, "Ambillah bacaan Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab." Namun hanya kepada Abdullah, Rasulullah memberikan akses paling dekat. Ia sering masuk ke rumah Nabi tanpa meminta izin. Aisyah pernah berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih sering berada bersama Rasulullah selain Ibnu Mas'ud." Keistimewaan ini menjadikan Abdullah sumber utama dalam memahami ayat-ayat, sebab ia tahu dengan jelas sebab-sebab turunnya, konteksnya, dan penjelasan langsung dari Rasulullah. Kesederhanaan yang memuliakan. Meski kedudukannya tinggi di sisi Nabi dan para sahabat, Abdullah tetap hidup sangat sederhana. Bajunya compang-camping, sandalnya aus, rumahnya kecil, tapi tidak satu pun sahabat menganggapnya rendah. Justru mereka segan padanya karena ilmunya. Suatu hari, para sahabat melihat Abdullah memanjat pohon untuk mengambil ranting siwak. Betisnya yang kurus tampak dari kejauhan, lalu beberapa sahabat tertawa. Rasulullah menegur mereka dan berkata, "Apakah kalian menertawakan betisnya yang kurus? Demi Allah, betis itu di sisi Allah lebih berat dari gunung Uhud." Kata-kata Nabi itu menjadikan semua diam. Sejak saat itu, siapapun yang melihat Abdullah, mereka tak melihat tubuhnya, tapi kedalaman ilmunya. Pemimpin tanpa jabatan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ke Umar bin Khattab. Di masa Umarlah, Abdullah diangkat menjadi kepala urusan keagamaan di Kufah, Irak. Di sana ia mengajar, mengatur urusan fatwa,
dan menjadi panutan umat. Namun Abdullah tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Ia tetap hidup sederhana. Ia menolak hadiah dan pemberian berlebih. Ia berkata, "Kalau aku tahu ada seekor kambing mati karena lapar di pinggir sungai Eufrat, aku takut Allah akan menanyakan itu padaku di hari kiamat." Kepemimpinannya bersumber dari akhlak dan keteladanan, bukan dari kursi atau jabatan. Cahaya yang menyebar. Melalui Abdullah bin Mas'ud, lahir generasi baru penghafal dan ahli tafsir Quran di Kufah. Murid-muridnya seperti Alqamah, Aswad, dan lainnya menyebarkan ilmu ke seluruh dunia Islam. Banyak tafsir dan ilmu tajwid yang hari ini dikenal umat Islam, asalnya dari rantai ilmu Abdullah bin Mas'ud. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berasal dari Kufah dan menerima banyak ilmu dari jalur Abdullah. Ini menjadikan Abdullah sebagai salah satu poros utama transmisi ilmu Quran dan hukum Islam di dunia. Wasiat seorang pecinta Quran. Menjelang akhir hidupnya, Abdullah bin Mas'ud sakit keras. Utsman bin Affan, khalifah saat itu, menjenguknya dan berkata, "Maukah kau kami beri gaji dan pengobatan dari Baitul Mal?" Abdullah menjawab, "Aku tidak butuh itu. Aku malu kepada Allah jika aku mengambil sesuatu dari dunia ini padahal aku sudah sangat dekat dengan akhirat." Utsman berkata, "Maka biarlah anak-anakmu kami jamin setelah kepergianmu." Abdullah berkata, "Aku telah mengajarkan kepada mereka untuk membaca dan mencintai Al-Quran, maka mereka tak akan pernah miskin selamanya." Lalu ia menutup matanya, membaca ayat terakhir dari surah Al-Ala. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, menyebut nama Tuhannya dan mendirikan solat. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-Ala 14:17. Dengan ayat itu, ruh Abdullah bin Mas'ud terangkat kepada Rabb-Nya. Ia wafat di usia 60-an tahun, tapi warisannya hidup dalam jutaan lidah umat Islam hari ini. Malam itu sunyi. Kota Kufah kehilangan cahaya kecilnya. Abdullah bin Mas'ud telah kembali ke rahmatullah. Ia bukan panglima perang, bukan saudagar besar, bukan juga pejabat tinggi. Tapi kota itu berduka, dan ribuan orang mengantar jenazahnya ke liang lahat dengan air mata. Di antara mereka ada para ulama, qari, dan pecinta ilmu yang tumbuh dari akar keladanan seorang lelaki kurus, namun besar di sisi Allah. Murid-murid pilihan, penerus cahaya. Warisan Abdullah bin Mas'ud tak berupa harta, istana, atau gelar. Warisannya adalah manusia-manusia yang ia bentuk. Salah satunya adalah Alqamah bin Qais, murid utama yang meniru Abdullah dalam hafalan, pemahaman, dan ketegasan sikap. Alqamah dikenal berkata, "Apapun yang kalian dengar dariku, maka ketahuilah aku mendengarnya dari Ibnu Mas'ud. Dan apa yang kalian dengar dari Ibnu Mas'ud, maka ia mendengarnya dari Rasulullah." Melalui Alqamah, lahir generasi berikutnya seperti Ibrahim an-Nakhai, yang menjadi rujukan ilmu di Kufah. Dari Ibrahim, lahir Hamad bin Abi Sulaiman, dan dari Hamad, lahir Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang diikuti ratusan juta muslim hari ini. Itulah bukti, meski tubuh Abdullah bin Mas'ud telah terkubur, warisannya menjelma seperti sungai yang terus mengalir. Ia hidup dalam lisan-lisan penghafal Quran, para pengajar, para hakim, hingga rakyat jelata yang membaca ayat dengan tajwid yang benar. Ilmu yang diperjuangkan, bukan dijual. Abdullah bin Mas'ud terkenal sangat berhati-hati dalam menyampaikan fatwa. Ia lebih memilih diam daripada bicara tanpa ilmu. Pernah suatu kali ia ditanya soal warisan oleh seseorang. Ia merenung, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Orang itu heran dan berkata, "Apakah engkau tidak tahu, wahai sahabat Rasulullah?" Ia menjawab, "Aku lebih takut berdusta atas nama Allah daripada dianggap tidak tahu oleh manusia." Ia juga melarang murid-muridnya mencari ilmu demi kedudukan atau dunia. Ia berkata, "Ilmu itu bukan dengan banyak bicara, tapi dengan hati yang khusyuk dan takut pada Allah." Dan memang, Abdullah tidak pernah menjual ilmu untuk mendekati penguasa. Bahkan saat banyak ulama tergoda harta kekhalifahan, Abdullah tetap hidup sederhana. Rumahnya kecil, bajunya tambal sulam, makanannya sering hanya roti dan air. Sikap tegas terhadap bid'ah dan kekeliruan. Meski lemah lembut dalam pengajaran,
Abdullah bin Mas'ud sangat keras terhadap segala bentuk penyimpangan dalam agama. Ia tidak segan menegur, bahkan mengusir orang-orang yang merusak ajaran Islam. Suatu hari, ia mendapati sekelompok orang duduk di masjid dengan batu-batu kecil, berzikir dengan cara yang tidak diajarkan Rasulullah. Mereka menghitung takbir, tasbih, dan tahlil dengan suara keras secara kolektif. Ibnu Mas'ud berkata, "Betapa cepatnya kalian menuju kehancuran, wahai umat Muhammad. Para sahabat Nabi masih banyak hidup, pakaian beliau belum usang, bejana beliau belum pecah, namun kalian sudah membuat ajaran baru." Kemudian ia berkata tegas, "Ambillah batu-batu itu dan jadikan cambuk untuk dosa kalian. Demi Allah, kalian berada di atas kebid'ahan." Kata-katanya menyadarkan banyak orang. Ia menjaga agar agama ini tidak tercampur dengan ritual-ritual buatan manusia. Abdullah bin Mas'ud adalah benteng sunnah Rasulullah. Peran besarnya dalam ilmu Al-Quran. Jika ada satu bidang ilmu yang paling melekat pada Abdullah bin Mas'ud, maka itu adalah Al-Quran. Ia bukan hanya hafal seluruh ayat, tapi juga tahu kapan ayat itu turun, dalam situasi apa, dan bagaimana tafsirnya. Ia berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana dan dalam keadaan apa ia diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun melainkan aku tahu kepada siapa ia ditujukan. Kalau ada orang yang lebih tahu Al-Quran dariku dan bisa dijangkau unta, niscaya aku akan mendatanginya." Utsman bin Affan pernah mengutus para qari untuk menyatukan mushaf Al-Quran. Dan meskipun ia memakai mushaf resmi dari Utsman, Abdullah tetap memelihara susunan hafalan dan pengajarannya yang langsung dari Nabi. Para muridnya terkenal menjaga bacaan sesuai riwayat Ibnu Mas'ud. Bahkan hingga hari ini, bacaan dan riwayat qiraah dari jalur Ibnu Mas'ud tetap dipelajari di berbagai pesantren dan universitas Islam. Akhir hayat yang mulia. Menjelang ajal, Abdullah bin Mas'ud menderita sakit cukup lama. Tapi dalam sakitnya, ia tetap mengajarkan Quran, menjawab pertanyaan, dan memberi nasihat kepada murid-muridnya. Suatu kali ia berkata kepada muridnya, "Kalau aku mati, jangan kalian menangisiku seperti orang-orang jahiliyah. Tapi doakan aku agar Allah merahmatiku dan membangkitkanku dalam keadaan membaca Quran." Dan benar, ketika ia wafat, tak terdengar ratapan keras. Yang terdengar hanya isak tangis para penghafal Quran dan suara ayat-ayat yang dibacakan sebagai hadiah bagi ruhnya. Ia dimakamkan di Baqi Al-Gharqad di Madinah, di samping para sahabat Nabi. Utsman bin Affan ikut memakamkannya dan memanjatkan doa panjang, sebab ia tahu Abdullah bukan manusia biasa. Ia adalah pembawa cahaya di tengah kegelapan. Pengaruhnya di dunia Islam. Abdullah bin Mas'ud memang telah wafat, namun ajaran dan keladanannya terus hidup. Mazhab Hanafi, yang sangat berpengaruh di dunia Islam Timur, berakar pada murid-muridnya. Qiraat Al-Quran yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia, banyak yang bersumber dari riwayatnya. Ilmu tafsir, khususnya tafsir Bay al-Masur, berbasis riwayat sahabat, banyak mengutip pendapat-pendapat Ibnu Mas'ud. Bahkan sikap keras terhadap bid'ah dan kemurnian agama menjadi inspirasi bagi banyak gerakan reformasi Islam di berbagai zaman. Ia telah menjadi rantai yang menyambungkan risalah dari Rasulullah ke generasi demi generasi, hingga umat Islam hari ini bisa merasakan cahaya itu. Sosok sederhana, warisan abadi. Seandainya Abdullah bin Mas'ud hidup hari ini, mungkin ia tak dikenal di layar TV. Ia mungkin tak punya media sosial, tak memiliki rumah megah. Tapi di langit, namanya bersinar. Ia dikenal para malaikat, disebut dalam halakah ilmu, dan doanya menetes dari lisan para penghafal Quran. Seorang lelaki kecil, tapi hatinya besar. Tubuhnya ringkih, tapi ilmunya menjulang. Ia pernah menggembala kambing di Mekah. Tapi kini, ia menjadi guru bagi umat. Hari itu, langit Kufah masih kelabu. Meski pemakaman Abdullah bin Mas'ud telah usai, suara lantunan Al-Quran masih menggema dari rumah-rumah muridnya. Mereka berkumpul, mengenang satu demi satu pelajaran dan nasihat yang diberikan oleh guru mereka. Bagi para muridnya, kehilangan Abdullah bukan hanya kehilangan seorang guru, tapi juga kehilangan seorang ayah, seorang penuntun jalan, seorang teladan dalam akhlak, dan cahaya yang menghidupkan ruh mereka. Bayangan sang guru di setiap halakah. Alqamah bin Qais duduk di sudut masjid. Di sekelilingnya,
Para pemuda mencatat setiap perkataannya. Setiap kali Alkama menjelaskan tafsir sebuah ayat, ia selalu mengawali dengan kalimat. Ibnu Mas'ud berkata, begitu kuatnya pengaruh Abdullah, hingga ilmu-ilmu yang beredar di Kufah nyaris selalu menisbatkan kepada beliau. Bahkan setelah wafatnya, seakan-akan Abdullah masih hidup di antara mereka, menyusuri tiap majelis, memperbaiki bacaan, meluruskan niat, dan menjaga mereka dari kesesatan. Umar bin Khattab, pengakuan dari seorang khalifah. Salah satu pengakuan terbesar terhadap Abdullah datang dari Umar bin Khattab. Ketika ia menjadi khalifah, Umar berkata kepada penduduk Kufah, "Wahai penduduk Kufah, aku telah memberikan kepada kalian seorang guru, dan tidaklah aku mengirimkan dia kepada kalian kecuali karena aku lebih mencintainya daripada diriku sendiri." Ucapan itu tidak main-main. Umar dikenal keras, tegas, dan sangat selektif dalam memilih pembantu dan wakilnya. Tapi kepada Abdullah bin Mas'ud, Umar bahkan menyerahkan wewenang penuh dalam bidang pendidikan, hukum, dan urusan agama di Kufah. Betapa agung posisi Abdullah di mata para sahabat. Bahkan, Utsman bin Affan sendiri menangis ketika mendengar Abdullah wafat. Ia berkata, "Hari ini telah wafat orang yang paling mengetahui Al-Quran. Warisan yang tak lekang oleh waktu. Tak seperti para raja yang mewariskan mahkota. Abdullah mewariskan pemahaman. Pemahaman terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Warisan itu lebih mahal dari emas." Ilmu Abdullah membentuk dasar-dasar ilmu yang akan berkembang menjadi ilmu qiraat, bacaan Al-Quran, karena ia yang paling dikenal teliti dalam pengucapan setiap huruf. Ilmu tafsir, karena beliau selalu menjelaskan setiap ayat dengan konteks turunnya. Ilmu fiqh, sebab murid-muridnya menerapkan ayat dalam konteks hukum sehari-hari. Ilmu adab dan akhlak, karena Abdullah adalah sosok yang mencerminkan Islam dalam tindakan, bukan hanya ucapan. Dan yang paling istimewa, warisan spiritual, yaitu rasa takut kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan semangat menjaga agama dari penyimpangan. Kisah-kisah yang menjadi teladan. Beberapa kisah tentang Abdullah bin Mas'ud terus diceritakan dari generasi ke generasi. 1. Ketika ia mengusung mimpi syurga. Suatu hari, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Jika kalian ingin mendengar Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, dengarlah dari Ibnu Ummi Abd." Ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga ayat ke-41, Rasulullah menangis. Air matanya membasahi pipi. Abdullah berhenti, tapi Nabi berkata, "Lanjutkan." Itulah puncak kehormatan bagi seorang qari. Suaranya membuat Rasulullah menangis karena takut kepada Allah. 2. Ketika ia diancam karena tauhid. Di Makkah, saat Islam masih lemah, Abdullah bin Mas'ud nekat membaca Al-Quran dengan suara lantang di depan Ka'bah. Ia tahu resikonya. Kaum Quraisy memukul dan menendangnya hingga tubuhnya memar. Tapi ia tetap membaca. Ketika sahabat lain berkata, "Mengapa kau paksa dirimu?" Ia menjawab, "Allah berhak didengarkan di tempat yang paling suci." Wasiat terakhir, tetaplah di atas jalan sunnah. Menjelang ajal, Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada murid-muridnya, "Berpeganglah kalian kepada ilmu dan Al-Quran. Jika manusia sibuk dengan dunia, sibukkanlah dirimu dengan akhirat. Jika mereka sibuk dengan harta, sibuklah dengan zikir. Dan jika mereka tertawa, menangislah kalian karena dosa." Ia ingin agar umat tidak terbawa arus zaman. Bahwa zaman akan berubah, tapi kebenaran tetap sama. Dan hanya dengan istiqomah di atas Quran dan Sunnah, seseorang akan selamat. Jejak nama yang takkan lenyap. Hingga hari ini, nama Abdullah bin Mas'ud masih disebut dalam majelis-majelis ilmu. Dalam buku tafsir, ia disebut sebagai salah satu rujukan utama. Dalam kitab hadis, namanya muncul dalam ratusan riwayat. Dalam pelajaran fiqh, mazhab Hanafi menyerap banyak ajarannya. Dalam pengajaran tajwid, riwayat bacaan dari jalurnya tetap hidup. Bahkan dalam hati para penghafal Al-Quran, nama Abdullah bin Mas'ud terasa akrab, karena banyak dari tajwid dan bacaan yang mereka hafal berasal dari cara beliau membaca. Penutup, lelaki yang dicintai langit. Abdullah bin Mas'ud bukan bangsawan, bukan panglima, bukan saudagar. Ia hanyalah anak miskin yang menggembala kambing. Tapi karena Al-Quran, ia terangkat. Karena ilmunya, ia ditinggikan.
Karena akhlaknya, ia dicintai langit. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain karenanya. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari mereka yang diangkat. Dari penggembala, menjadi guru para sahabat. Dari tubuh kecil, menjadi penjaga kebenaran. Dari hidup miskin, menjadi pemilik warisan ilmu yang mengalir hingga kiamat. Ia telah pergi, tapi namanya hidup. Ia telah dikubur, tapi suaranya telah terdengar di lidah-lidah mereka yang membaca firman Allah.